Sadarlah, yang sedang diuji bukan Imam Mahdi, tapi kamu. Ujian itu bukan tentang menebak siapa dia, tapi tentang bagaimana kamu merespon wahyu yang dibacakannya. Kamu sedang diuji, apakah kamu tunduk pada ayat atau justru menolak karena dia bukan orang yang kamu harapkan. Jangan lagi bertanya, siapa dia? Tapi tanyakanlah, siapa yang sedang berbicara melalui dia? Karena siapapun bisa mengklaim dirinya pemimpin, tapi tidak semua bisa menyampaikan wahyu dengan tulus dan benar. Hari ini dunia berada di ambang kebingungan. Setiap penjuru bumi sibuk mencari-cari, menunggu, berharap, dan menebak-nebak kehadiran seseorang yang dijanjikan, Imam Mahdi. Orang-orang berlomba membuat teori. Ada yang menyusun daftar tanda-tanda, ada yang membuat film, buku, hingga ceramah tentang bagaimana rupa dan asal-usulnya. Namun sayangnya, ketika yang mereka nanti benar-benar hadir, kebanyakan dari mereka justru tidak mengenalinya. Kenapa? Karena mereka tak mencari kebenaran. Mereka mencari pengakuan. Mereka tidak menanti petunjuk. Mereka menunggu seorang tokoh legendaris yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka mencari wajah, silsilah, gelar, dan status. Bukan isi hati, bukan isi lisan. Mereka lupa bahwa Imam Mahdi tidak datang untuk menonjolkan dirinya, tapi untuk menyampaikan kalam Tuhan. Ia tidak akan berdiri dan berkata, "Akulah Mahdi." Ia tidak membawa slogan. Ia membawa wahyu. Ia tidak membawa pamflet. Ia membawa peringatan. Bibirnya hanya mengucap ayat demi ayat. Tapi bagi mereka yang hatinya hidup, mereka akan segera sadar, ini bukan suara biasa. Ini adalah suara yang membangkitkan fitrah. Suara yang membuat ruh bergetar, bukan karena siapa yang bicara, tapi karena siapa yang sedang berbicara melalui dirinya. Allah tidak menyuruh kita mengenali Imam Mahdi dari penampilan luar, tidak dari keturunan bangsawan, tidak dari gelar keulamaan, tidak dari pujian manusia, tapi dari isi pesannya. Kalau isi hatimu bersih, kau akan mengenali pesan itu. Tapi jika hatimu kotor oleh prasangka dan ego, maka sebaik apapun pesan itu, kau akan menolaknya. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 7. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berpaling dengan sombong, seolah-olah ia tidak mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di telinganya. Maka sampaikanlah kepadanya kabar tentang azab yang pedih. Apakah engkau termasuk golongan yang demikian? Sadarlah, yang sedang diuji bukan Imam Mahdi, tapi kamu. Ujian itu bukan tentang menebak siapa dia, tapi tentang bagaimana kamu merespon wahyu yang dibacakannya. Kamu sedang diuji, apakah kamu tunduk pada ayat, atau justru menolak karena dia bukan orang yang kamu harapkan. Jangan lagi bertanya, siapa dia? Tapi tanyakanlah, siapa yang sedang berbicara melalui dia? Karena siapapun bisa mengklaim dirinya pemimpin, tapi tidak semua bisa menyampaikan wahyu dengan tulus dan benar. Allah kembali memperingatkan dalam surat Al-Kahfi ayat 57. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah diperbuat oleh tangannya sendiri. Penolakan terhadap kebenaran bukan sekadar dosa. Itu bentuk penolakan terhadap Allah sendiri. Karena yang ditolak bukan si penyampai, tapi isi yang ia sampaikan. Dan seringkali orang-orang menjawab ajakan pada kebenaran dengan jawaban klasik, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami."
Itulah jawaban dari hati yang telah membatu, yang lebih mencintai tradisi daripada wahyu, yang lebih mencintai warisan budaya daripada firman ilahi. Mereka tidak melihat siapa yang membawa ayat, karena mereka sudah tertutup oleh prasangka, oleh cerita-cerita lama, dan oleh ketakutan kehilangan kedudukan dunia. Allah juga mengingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat 51, "Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Alkitab yang dibacakan kepada mereka?" Tapi kenyataannya tidak cukup, karena mereka tidak mendengar dengan hati, karena mereka tidak ingin wahyu. Mereka hanya menginginkan pahlawan versi mereka sendiri. Padahal Mahdi tidak akan pernah berkata, "Akulah Mahdi." Mereka akan berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat?" Quran Surah Al-An'am ayat 8. Mereka ingin keajaiban. Mereka ingin langit terbuka, malaikat turun, dan seluruh dunia mengakui. Tapi itulah bentuk ujian terbesar, bukan pada hal yang luar biasa, tapi pada hal yang sederhana, mendengar ayat dari manusia biasa dan tunduk kepadanya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang, apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Siapa yang bersih hatinya akan tunduk, siapa yang sombong akan menolak, dan siapa yang menolak akan celaka. Allah tegaskan dalam surat Taha ayat 124, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka waspadalah, jika suatu hari engkau bertemu seseorang yang tidak mengaku apa-apa, tidak membawa gelar, tidak menjual nama, tapi lisan dan hidupnya selalu membacakan Al-Quran. Berhentilah, dengarkan baik-baik, bukan dengan telinga, tapi dengan hati, karena bisa jadi dia adalah utusan yang kamu nanti. Tapi kamu tidak mengenalinya, karena kamu mencari gelar, bukan kebenaran. Barang siapa mengenali Mahdi bukan dari nama, tapi dari wahyu yang ia sampaikan, maka dialah orang-orang yang telah dibersihkan dari syirik dan kebutaan hati." Dan terakhir, "Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud sambil menangis, dan bertambah khusyuk mereka." Quran Surah Maryam 58. Jangan menjadi orang yang tertinggal dalam ujian ini, karena barangkali Mahdi sudah hadir, tapi kamu terlalu sibuk mencari nama hingga lupa mencari suara Tuhan.